Ibu kandungku galak dan selalu bertengkar dengan suamiku di rumah. Tak disangka aku justru dibuat syok saat pergoki suamiku selingkuh dengan wanita lain sebagai bukti pembalasan untuk ibuku yang kejam. Namaku Laras, seorang istri baru yang sedang belajar menyesuaikan diri dengan kehidupan pernikahan. Setelah menikah dengan Arif, pria yang sabar dan pekerja keras, aku pikir hidupku akan berjalan sederhana tapi bahagia. Kami memang tak memiliki banyak harta, tapi aku yakin, selama ada cinta dan kesabaran, semuanya akan terasa cukup. Namun, aku salah satu hal, tempat tinggal kami. Karena kondisi ekonomi yang pas-pasan, kami memutuskan tinggal sementara di rumah ibu. Rumah yang selama ini menjadi tempatku tumbuh, kini terasa berbeda sejak aku kembali ke sana dengan status baru, seorang istri. Awalnya aku tidak menganggap itu masalah. Kupikir, ibu akan senang memiliki kami di rumah. Tapi perlahan, aku menyadari, rumah ini bukan lagi tempat yang damai. Pagi itu, seperti biasa, aku sudah bangun lebih dulu dari siapapun. Udara masih dingin, tapi aku bergegas ke dapur, menyiapkan sarapan untuk Arif sebelum ia berangkat kerja. Aku menanak nasi, menumis sayur kangkung, dan menggoreng tempe. Sederhana, tapi aku berusaha membuatnya dengan hati. Sementara itu, suara langkah ibu terdengar dari arah kamar. "Laras," panggilnya dengan nada setengah tinggi. Aku menoleh cepat. "Iya, Bu." Ibu berdiri di ambang pintu dapur, mengenakan daster bunga-bunga, rambutnya masih berantakan. Matanya langsung menatap ke arah wajan. Itu tempenya digoreng garing banget. "Arif, kan gak suka yang terlalu keras. Nanti malah gak enak dimakan," katanya tanpa basa-basi. Aku menelan ludah. Tadi Arif pernah bilang suka yang agak kering. "Bu, soalnya dia biasa makan kayak gini waktu di kos dulu." Ibu menggeleng cepat, menatapku seolah aku baru saja berkata sesuatu yang salah besar. "Ah, kamu tuh jangan sok tahu. Laki-laki itu maunya yang lembek, yang gurih. Kamu kalau masak jangan keras kepala." Dengar kata ibu, sudah banyak pengalaman. Aku tersenyum kikuk, mencoba menahan napas panjang agar tidak terbawa emosi. "Iya, Bu. Nanti aku coba ulang gorengnya." Padahal, di dalam hati aku ingin berkata, "Bu, biarkan aku belajar dengan caraku sendiri." Tapi tentu saja, aku tak mungkin berani. Setelah sarapan siap, Arif keluar dari kamar, mengenakan kemeja abu-abu yang sudah aku setrika semalam. Ia tersenyum lembut saat melihatku menata meja makan. "Wah, wangi banget. Tumis kangkung, ya?" katanya sambil duduk. Aku ikut tersenyum. Senang karena setidaknya dia menghargai usahaku. Tapi sebelum aku sempat membalas, ibu sudah duduk di sebelahnya, menatap meja dengan ekspresi menilai. "Laras masih belum bisa menata meja dengan benar," gumamnya. "Lihat tuh, sendoknya taruhnya terbalik. Gimana sih?" Arif menatapku, jelas merasa tidak enak. "Sudahlah, Bu. Saya juga gak masalah, kok," ujarnya lembut. Ibu mendengus kecil. "Kamu tuh, Rif, jangan terlalu membela istrimu. Dia itu harus dibenarkan kalau salah. Kalau dari awal dibiarkan, nanti kebiasaan." Aku diam, menunduk. Hanya sendok di tanganku yang bergetar pelan. Arif meletakkan tangannya di lututku di bawah meja, isyarat agar aku sabar. Setelah Arif berangkat kerja, aku lanjut mencuci baju di belakang rumah. Matahari mulai naik, dan aku berusaha fokus mengucek baju tanpa memikirkan ucapan ibu yang masih terngiang di kepala. Namun baru beberapa menit, suara ibu terdengar lagi dari dalam rumah. "Laras, air di bak mandi kok dikit banget? Kamu tuh kalau nyuci jangan boros air. Ini PDAM bulan kemarin udah naik. Loh?" Aku menghela napas pelan.
Iya, Bu. Maaf, tadi nggak sadar airnya udah hampir habis. Ya sadar dong. Jangan semua dikerjain asal. Kamu tuh udah istri orang, harusnya lebih teliti. Suara ibu semakin keras. Aku mencoba tetap tenang, tapi mataku mulai panas. Aku tahu ibu bermaksud mengajariku jadi istri yang baik, tapi cara beliau membuatku seperti gadis kecil yang tak bisa apa-apa. Malam harinya, setelah Arif pulang kerja, aku mencoba bercerita. Kami duduk di teras, angin malam berembus lembut, suara jangkrik terdengar di kejauhan. Mas, ucapku lirih. HM, jawab Arif, masih memegang cangkir teh. Aku capek, Mas. Rasanya tiap hari harus nurutin semua kemauan ibu. Dari cara aku masak, nyuci, sampai hal kecil kayak posisi piring di meja. Arif menatapku lama, lalu menarik napas dalam. Aku tahu, Ras. Aku juga merasa begitu. Tapi aku nggak bisa banyak ngomong. Takut bikin suasana makin panas. Aku menunduk, suaraku nyaris bergetar. Tapi Mas, sampai kapan? Aku tuh pengen rumah tangga yang tenang, bukan kayak gini. Aku pengen kita bisa ngobrol berdua tanpa harus diawasi. Arif menatapku penuh iba. Ia memegang tanganku. Sabarlah sedikit lagi. Aku janji, kalau tabungan kita cukup, aku bakal cari kontrakan. Aku gak mau kamu terus nahan perasaan kayak gini. Air mataku hampir jatuh, tapi aku tahan. Terima kasih, Mas. Aku cuma pengen kita bisa bahagia tanpa campur tangan siapapun. Namun, keadaan tidak semakin baik. Beberapa minggu kemudian, ibu mulai ikut menentukan kapan aku dan Arif boleh keluar rumah. Suatu sore, Arif mengajakku jalan ke taman dekat alun-alun. Aku sudah semangat, sudah ganti baju dan menyiapkan air minum. Tapi begitu kami pamit, ibu langsung menatap tajam. Mau kemana malam-malam begini? Arif menjawab sopan, cuma jalan sebentar, Bu. Biar Laras gak bosan. Ngapain jalan malam? Nanti orang kampung ngomong macam-macam. Istri baru, tapi sukanya keluyuran. Gak pantas. Aku menatap ibu tak percaya. Bu, cuma bentar, kok. Gak jauh juga. Udah. Gak usah pergi. Kalau mau jalan, siang aja. Sekarang mending bantu ibu lipat pakaian di ruang tengah. Arif terdiam. Ia menatapku, lalu menunduk pelan. Akhirnya kami batal pergi. Malam itu, aku menangis diam-diam di kamar. Arif memelukku dari belakang, suaranya parau. Maaf, Ras, aku bener-bener gak bisa ngomong apa-apa ke ibu. Aku takut nyakitin hatinya. Aku hanya bisa menggeleng lemah. Mas gak salah. Aku ngerti, tapi aku juga manusia, Mas. Aku juga punya batas sabar. Hari demi hari berlalu. Aku tetap mencoba jadi istri yang baik. Menyiapkan sarapan, mencuci baju Arif, menyambutnya pulang dengan senyum. Tapi di balik semua itu, aku merasa seperti hidup di bawah bayang-bayang. Setiap langkahku seolah diawasi. Setiap keputusan kecil, selalu ada suara ibu yang menilai. Suatu malam, aku tak tahan lagi. Aku melihat Arif baru pulang, wajahnya lelah setelah lembur. Aku menyajikan makan malam, tapi baru beberapa suap, ibu tiba-tiba muncul dan berkata tajam. Arif, kamu jangan sering lembur. Gajinya kecil juga, malah bikin istrimu khawatir. Mending kerja yang dekat rumah aja. Arif hanya menatap piringnya, menahan diri. Aku tahu, dia ingin menjawab, tapi tak berani. Akhirnya aku bicara pelan, tapi tegas. Bu, Arif kerja keras buat kami, buat masa depan kami. Kalau beliau berhenti, kami mau hidup dari apa? Ibu menatapku tajam. Kamu berani ngomong gitu ke ibu? Aku menelan ludah. Aku cuma ingin ibu ngerti, Bu. Aku dan Arif butuh ruang sendiri. Kami bukan anak kecil lagi.
Suasana mendadak hening. Arif langsung menggenggam tanganku di bawah meja, seolah memohon agar aku tak memperpanjang. Ibu berdiri, mendengus, lalu masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa. Tapi aku tahu, mulai malam itu, hubunganku dengan ibu tak akan sama lagi. Beberapa hari kemudian, Arif pulang membawa kabar. Ras, aku udah dapat kontrakan kecil di pinggir kota. Sewaannya murah, tapi cukup buat kita berdua. Aku tertegun, mataku membesar. Serius, Mas? Iya, aku gak tahan lihat kamu terus ditekan kayak gini. Aku udah ngomong baik-baik ke ibu. Besok kita pindah. Aku menatapnya lama, lalu menangis, tapi kali ini bukan karena sedih. Rasanya seperti baru menghirup udara segar setelah lama terkurung. Keesokan paginya, saat kami berkemas, ibu duduk di ruang tamu, wajahnya datar. Kalian beneran mau pindah? Tanyanya dengan nada dingin. Arif menjawab sopan, iya, Bu. Biar kami bisa belajar mandiri. Ibu hanya mengangguk kecil, lalu berkata pelan, ya sudah. Tapi kalau susah nanti, jangan malu pulang ke rumah ini. Aku menatapnya, mataku berkaca-kaca. Terima kasih, Bu. Aku gak akan lupa semuanya. Untuk pertama kalinya, ibu tersenyum tipis. Mungkin di balik caranya yang keras, ia sebenarnya hanya takut kehilangan. Ketika mobil kecil kami melaju meninggalkan halaman rumah itu, aku memegang tangan Arif erat-erat. Angin sore menerpa wajahku, membawa rasa lega yang tak bisa dijelaskan. Kini aku tahu, menjadi istri bukan hanya tentang melayani suami, tapi juga belajar melindungi rumah tangga dari campur tangan siapapun, bahkan dari keluarga sendiri. Dan aku bersyukur, karena di sampingku ada Arif, suami yang sabar, pekerja keras, dan akhirnya berani memperjuangkan kedamaian kami. Sudah berapa kali aku mendengar suara bentakan di rumah ini? Aku bahkan tak bisa menghitung lagi. Yang aku tahu, setiap hari terasa seperti berjalan di atas bara, panas, tapi tak bisa kabur. Semua bermula dari hal-hal kecil. Piring belum dicuci, sandal tak diatur rapi, sampai cara Arif menutup pintu yang menurut ibu terlalu keras. Sore itu, suasana rumah terasa tegang. Aku baru saja menyapu ruang tamu ketika suara ibu terdengar dari dapur. Nada suaranya meninggi, dan aku tahu pasti kepada siapa ia bicara. Mas Arif, serunya. Saya udah bilang, kalau habis makan itu cuci piringnya langsung. Jangan ditumpuk dulu di wastafel. Aku spontan menoleh. Arif, yang baru pulang kerja dan masih mengenakan seragam lusuh, berhenti di ambang dapur. Keringat masih menempel di pelipisnya. Ia menatap ibu dengan nada lelah. Iya, Bu, saya mau cuci nanti abis ganti baju. Saya cuma mau minum dulu, jawabnya pelan. Tapi bukannya mereda, ibu malah semakin naik pitam. Nanti. Semua orang di rumah ini alasannya nanti. Kalau ibu yang nyuci, kapan kamu belajarnya jadi laki-laki tanggung jawab? Aku buru-buru masuk ke dapur, berusaha menengahi sebelum semuanya meledak. Bu, udah. Arif baru pulang kerja. Capek, biarin istirahat bentar dulu ya, nanti aku bantuin cuci. Ibu menatapku tajam. Laras, kamu jangan bela dia terus. Ibu ini bukan marah gak jelas, tapi menegur. Kalau dari awal kamu biarkan, nanti dia seenaknya. Arif menghela napas, menunduk. Saya gak seenaknya, Bu. Saya tahu sopan santun. Sopan santun? Ibu menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. Kamu tinggal di rumah orang, tapi gak tahu aturan. Apa itu sopan? Aku menatap Arif. Wajahnya memucat, tapi matanya menahan sesuatu, marah yang dipendam terlalu lama. Malamnya, suasana makan malam jadi sunyi. Tak ada yang berani bicara duluan. Hanya suara sendok yang beradu dengan piring. Aku mencoba mencairkan suasana. Mas, lauknya kurang asin gak? Arif tersenyum tipis. Pas kok. Enak. Belum sempat aku bernapas lega, ibu langsung menyahut tajam. Pas? Kalau enak, kenapa cuma makan sedikit? Arif mendongak, agak kaget. Saya emang lagi gak begitu lapar, Bu. Lapar gak lapar? Ya makan. Jangan buang-buang masakan orang. Ibu masak dari pagi, tahu.
Aku mulai panik. Bu, Arif tadi makan siang agak telat, jadi mungkin masih kenyang. Laras, potong ibu, suaranya meninggi. Kamu jangan bela suamimu terus. Ibu ini orang tuamu. Kalau kamu lebih pilih suami, ya silakan keluar dari rumah ini sekalian. Aku terdiam. Dadaku sesak. Suara ibu menusuk. Bukan karena nadanya, tapi karena kebenaran pahit di baliknya. Kami memang masih menumpang di rumahnya. Arif menatapku sejenak, lalu meletakkan sendoknya pelan. Bu, saya gak mau bikin ribut. Tapi tolong, jangan bentak Laras kayak gitu. Ibu menatapnya dengan tatapan membara. Oh, kamu ngajarin saya ngomong sekarang. Bukan begitu maksud saya. Sudah, jangan banyak alasan. Kamu itu tamu di rumah ini, tahu diri sedikit. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Rasanya seperti terjebak di antara dua gunung meletus yang saling memuntahkan lahar. Setelah makan malam, aku menyusul Arif ke kamar. Ia duduk di tepi ranjang, wajahnya muram. Mas, panggilku lirih. Ia menghela napas panjang, lalu berkata tanpa menatapku, aku udah berusaha sabar, Ras. Tapi ibu gak pernah puas. Apapun yang aku lakuin salah di matanya. Aku duduk di sebelahnya, menatap lantai. Aku tahu. Tapi tolong, jangan lawan ibu, ya. Aku takut semuanya makin parah. Arif menatapku, ada kecewa di matanya. Jadi aku harus diam terus? Harus ngangguk meski aku gak salah? Mas, aku cuma pengen rumah ini tenang. Suaraku mulai serak. Kalau terus berdebat, gak akan ada yang menang. Aku capek, Mas. Arif mengusap wajahnya. Aku juga capek, Ras. Tapi kalau terus gini, aku takut suatu saat aku meledak. Aku gak mau nyakitin siapa-siapa. Aku menggenggam tangannya erat-erat, tapi entah kenapa genggamanku terasa dingin. Aku merasa seperti berdiri di antara dua jurang. Yang satu bernama cinta, yang satu bernama kewajiban. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dan ke dapur. Aku berusaha menyiapkan sarapan dengan cepat agar ibu tak sempat mengomel lagi. Tapi rupanya nasib berkata lain. Ibu muncul dari kamar, rambutnya digelung asal. Laras, itu air rebusannya kebanyakan. Sayur jadi lembek semua. Aku berusaha tetap ramah. Iya, Bu. Maaf, tadi gak sengaja kebanyakan air. Ibu melipat tangan di dada. Kamu ini gimana sih? Udah berapa kali ibu ajarin? Masak tuh jangan terburu-buru. Masakan lembek begini mana bisa bikin suami betah di rumah. Aku terdiam. Arif yang baru keluar dari kamar mendengar ucapan itu. Ia mendekat, mencoba menenangkan. Bu, saya gak masalah. Kok, Ras udah masak tiap hari. Saya malah senang punya istri yang rajin. Tapi lagi-lagi, ucapan itu malah memicu amarah baru. Rajin? Rajin apanya? Semua juga ibu yang atur di sini. Kalau ibu gak bantu, kalian bisa apa? Aku langsung menatap ibu, kali ini dengan mata basah. Bu, cukup. Aku cuma ingin rumah ini tenang. Tolong, jangan terus salahkan Arif. Tenang, bentak ibu sambil menunjuk Arif. Kalau dia tahu sopan santun, rumah ini pasti tenang. Tapi lihat kelakuannya. Diam-diam keluar malam, pulang gak pamit, kerja lembur gak bilang. Itu sopan. Arif menegakkan tubuhnya. Wajahnya memerah, tapi ia berusaha bicara tenang. Saya lembur buat tambahan, Bu. Buat bayar listrik, buat bantu Laras juga. Bukan buat jalan-jalan. Ibu menyeringai sinis. Alasan. Laki-laki kalau udah bohong, alasannya selalu kerja. Saya udah hidup lebih lama, tahu semua modelnya. Ibu, suaraku meninggi tanpa sadar. Mas Arif gak bohong. Ibu gak tahu betapa keras dia kerja tiap hari. Begitu aku selesai bicara, suasana langsung beku. Ibu menatapku dengan mata merah. Kamu berani membela dia di depan ibu sendiri? Aku menunduk, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku cuma minta ibu berhenti marah-marah. Bu, aku gak kuat lagi. Tapi ibu malah memalingkan wajah, lalu berjalan ke kamarnya tanpa sepatah kata pun. Setelah ibu pergi,
Aku dan Arif hanya berdiri di dapur yang sunyi. Aroma sayur yang tadinya harum kini terasa hambar. Arif mendekat, suaranya serak. "Ras, kamu gak perlu sampai nangis begini." Aku menatapnya sambil menggeleng. "Aku gak tahu harus gimana, Mas. Aku di tengah-tengah. Ibu marah kalau aku diam, ibu marah juga kalau aku bela kamu." Arif menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Aku ngerti. Tapi aku gak mau kamu terus yang jadi korban." Aku menatap matanya, penuh lelah, tapi juga ketulusan. Dia menepuk bahuku lembut. "Kalau aku salah, aku minta maaf. Tapi aku gak mau terus disalahin tanpa sebab." Aku menggigit bibir, menahan isak. "Aku cuma pengen kita bahagia, Mas. Cuma itu." Hari-hari berikutnya, keadaan tak banyak berubah. Setiap kali Arif mencoba bicara dengan ibu, selalu berakhir dengan nada tinggi. Kadang hanya karena sandal terbalik, kadang karena handuk dijemur di tempat yang salah. Ibu menganggap Arif kurang ajar, sementara Arif merasa ibu terlalu ikut campur. Dan aku hanya bisa jadi penengah yang suaranya tak pernah cukup keras untuk didengar. Suatu malam, saat semua sudah tidur, aku duduk di ruang tamu sendirian. Lampu temaram, jam berdetak pelan, tapi kepalaku penuh suara-suara pertengkaran siang tadi. Aku menatap foto pernikahanku dengan Arif yang tergantung di dinding. Di foto itu, aku tersenyum bahagia. Tapi kini, senyum itu terasa asing. Aku berbisik lirih pada diriku sendiri. Apakah begini bentuknya ujian rumah tangga? Ketika cinta dan hormat harus bertarung setiap hari di bawah satu atap yang sama. Aku tak tahu jawabannya. Yang ku tahu, malam itu aku menangis dalam diam, berharap pagi esok akan membawa sedikit kedamaian. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu, pertengkaran itu belum akan berakhir. Sudah berminggu-minggu aku merasa ada yang berubah. Bukan pada rumah, bukan pula pada ibu. Yang berubah adalah Arif, suamiku. Ia masih orang yang sama, lelaki dengan mata teduh dan suara tenang. Tapi kini, tatapannya sering kosong. Suara yang dulu lembut kini jarang terdengar. Langkahnya terasa berat setiap kali pulang ke rumah ini, seolah setiap pintu yang ia buka adalah beban baru. Malam itu, jam sudah menunjukkan pukul 10 lewat. Aku duduk di tepi ranjang, menunggu Arif yang belum juga pulang. Biasanya jam 9 ia sudah di rumah, tapi akhir-akhir ini, selalu ada alasan. Lembur, kerja tambahan, rapat mendadak. Ponsel di tanganku terasa dingin. Aku menatap layar yang kosong, lalu mengetik pesan. "Mas, udah makan belum? Aku tunggu ya." Pesan itu terkirim, tapi tak kunjung terbaca. Detik terasa lambat, menekan dadaku dengan perasaan cemas yang menyesakkan. Di luar, angin malam bertiup membawa suara serangga. Tapi di dalam rumah, hanya kesunyian yang menjerit. Sekitar setengah jam kemudian, pintu depan berderit pelan. Aku segera keluar kamar. "Mas," panggilku. Arif menoleh sekilas, suaranya datar. "Aku baru pulang, Ras. Jangan tunggu, istirahat aja." Aku menatapnya lekat-lekat. Ada lingkar hitam di bawah matanya, wajahnya tampak lebih kurus. "Kamu lembur lagi?" tanyaku pelan. "Iya, tadi ada laporan yang harus diselesaikan," jawabnya sambil menaruh tas di kursi. "Tapi tiap malam lembur terus. Mas, kamu gak istirahat, nanti malah sakit," ucapku khawatir. Ia mengangguk seadanya, tidak menatapku. "Aku udah makan di kantor. Gak usah repot-repot." Aku menggigit bibir, menahan kecewa. Dulu, ia selalu makan di rumah, selalu memuji masakanku meski sederhana. Sekarang, bahkan sepiring nasi pun tak sempat ia sentuh di rumah ini. Beberapa hari berikutnya, perubahan itu semakin terasa. Arif lebih sering diam. Kalaupun bicara, hanya seperlunya. Dan yang paling menyakitkan, ia mulai tidur di ruang tamu. Malam pertama ia pindah ke sana, aku mencoba bertanya dengan nada hati-hati. "Mas, kenapa tidur di luar? Kamarnya dingin, loh." Ia tidak langsung menjawab, hanya menatapku sebentar, lalu berkata pelan, "Kerjaanku numpuk, Ras. Takut ganggu kamu kalau aku ngetik semalaman." Aku tahu ia berbohong. Tak ada laptop di depannya, tak ada tumpukan kertas.
Yang ada hanya tubuh lelahnya yang berbaring di sofa, memunggung Iku. Aku berdiri lama di depan pintu, menatap punggungnya yang tak lagi hangat. Hatiku bergetar, bukan karena marah, tapi karena takut kehilangan. Esok paginya, aku berusaha bersikap biasa. Aku buatkan sarapan, menyiapkan bekal, menyetrika bajunya seperti biasa. Namun ketika aku meletakkan nasi goreng di meja makan, Arif hanya melirik sebentar. "Mas, sarapannya udah jadi," kataku lembut. "Gak usah, Ras. Aku udah janji sarapan sama teman kantor," ujarnya tanpa menatap. Aku tercekat. Selama ini, setiap pagi selalu aku yang menemaninya makan. Kini, bahkan untuk duduk sebentar pun ia enggan. Aku menatap piring di depanku. Uap nasi masih menari, tapi hatiku beku. "Teman kantor?" tanyaku pelan, berusaha terdengar wajar. "Iya, cuma ngobrol kerjaan," jawabnya cepat. Lalu ia menenteng tasnya dan pergi sebelum aku sempat berkata apa-apa. Setelah pintu tertutup, aku duduk diam di kursi. Tanganku gemetar, sendok di genggaman terasa berat. Ibu lewat di belakang, melirikku sekilas. "Tuh kan, baru juga nikah, udah gak akur." Ibu dari dulu bilang, laki-laki kalau udah gak betah, pasti cari alasan buat keluar rumah, katanya dingin. Aku menatap ibu dengan mata memerah. "Bu, tolong jangan ngomong gitu. Mas Arif cuma capek." "Capek? Dari kerja lembur terus atau dari ngeliat muka istrinya?" Nada suaranya tajam seperti pisau. "Bu," seruku tak tahan. "Kenapa harus ngomong gitu? Aku udah berusaha, Bu. Aku nyuci, masak, nyapu tiap hari." Ibu mendengus. "Berusaha tapi gak bisa bikin suami betah, sama aja bohong." Kata-katanya menghantam dadaku seperti batu. Aku tak bisa melawan. Aku hanya menunduk, air mata jatuh membasahi tangan yang masih menggenggam sendok. Malam berikutnya, Arif pulang lebih larut dari biasanya. Aku masih menunggunya, duduk di ruang tamu dengan segelas teh yang sudah dingin. Begitu ia datang, aku langsung berdiri. "Mas, kamu lembur lagi?" tanyaku dengan suara nyaris bergetar. "Iya," jawabnya pendek. Ia melepaskan sepatu, tapi matanya tak menatapku sama sekali. Aku menarik napas panjang. "Mas, aku boleh ngomong?" "Ngomong apa?" Suaranya datar. "Aku tahu kamu capek. Aku tahu kamu jenuh sama suasana rumah ini. Tapi jangan jauhin aku kayak gini, Mas. Aku cuma pengin kita tetap dekat." Arif menghela napas berat, lalu menatapku untuk pertama kalinya malam itu. Tatapannya sayu, tapi jujur. "Ras," katanya pelan. "Aku sayang kamu. Tapi jujur, aku gak tahan tinggal di sini." Kata-kata itu seperti duri yang menembus langsung ke jantungku. Aku diam, tak bisa bicara. Hanya menatap wajahnya yang begitu lelah. Ia melanjutkan, "Setiap hari aku pulang, yang aku dengar cuma omelan. Dari hal kecil sampai hal sepele. Aku gak bisa santai, gak bisa jadi diri sendiri. Rasanya kayak hidup di rumah orang yang gak suka sama aku." Aku berusaha menelan tangis. "Aku ngerti, Mas. Aku tahu ibu kadang berlebihan, tapi aku gak bisa ninggalin beliau. Kalau kita pindah, aku takut beliau marah." "Marah?" Arif tersenyum getir. "Jadi kita harus terus begini? Hidup di antara pertengkaran, pura-pura semuanya baik-baik aja?" Air mataku mulai jatuh. "Aku gak punya pilihan lain, Mas. Aku gak mau ibu sendirian. Aku cuma minta kamu sabar sedikit lagi." Arif menunduk lama, lalu berdiri pelan. "Aku udah berusaha sabar, Ras. Tapi sabar juga ada batasnya." Ia berjalan menuju ruang tamu, meninggalkanku berdiri di sana, sendiri, bersama sisa air mata yang menetes di lantai. Malam itu, aku menangis dalam diam. Aku tak berani bersuara, takut ibu mendengar dan menuduhku drama. Aku menatap langit-langit kamar, berharap Tuhan mendengar doa yang kusampaikan dalam hati. "Ya Allah, lembutkan hati ibu. Jangan biarkan suamiku pergi karena aku tak mampu melindungi dia dari amarah keluargaku sendiri." Beberapa hari kemudian, jarak antara aku dan Arif terasa makin nyata. Ia jarang makan di rumah. Pulang pun larut, terkadang tanpa kabar. Bahkan kalau kami satu ruangan,
keheningan lebih banyak berbicara daripada kami. Suatu pagi, saat aku sedang menyapu, aku mendengar ibu berbicara dengan tetangga di teras. Suara mereka cukup keras untuk kudengar dari dalam. Iya, anakku tuh sabar banget. Tapi suaminya itu, aduh, kayak gak punya tata krama. Pulang malam, gak permisi, tidur di ruang tamu. Gak tahu malu, kata ibu dengan nada menyindir. Aku berhenti menyapu. Jantungku berdegup cepat. Arif berdiri di belakangku, ternyata ia baru keluar dari kamar mandi. Aku menatapnya dengan panik, tapi ia hanya tersenyum kecut. Gak apa-apa, Ras, katanya pelan. Udah biasa. Tapi dari matanya, aku tahu, hatinya sudah terlalu sering disayat oleh kata-kata yang sama. Malam berikutnya, aku memberanikan diri mendekatinya di ruang tamu. Ia duduk di sofa, menatap layar ponsel, seolah aku tak ada di sana. Aku duduk di sampingnya, jarak kami hanya sejengkal. Mas, bisikku. HM, kalau kamu benar-benar gak tahan, kita bisa pindah. Kok, aku yang ngomong ke ibu nanti. Ia menoleh perlahan, menatapku lama. Kali ini, ada harapan kecil di matanya. Tapi hanya sebentar. Ras, kamu yakin? Kamu berani lawan ibu? Aku menggigit bibir. Aku gak mau kehilangan kamu, Mas. Arif menatapku, lalu menghela napas panjang. Kalau gitu, ayo kita pikirin baik-baik. Aku cuma pengin tempat yang tenang. Gak perlu besar, asal kita bisa saling bicara tanpa takut ada yang dengar. Aku mengangguk, air mata menetes tanpa bisa kutahan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia meraih tanganku lagi. Hangatnya terasa asing, tapi juga menenangkan. Aku tahu, masih ada cinta di sana. Namun cinta itu kini berjuang keras di tengah badai yang tak kunjung reda. Malam itu, sebelum tidur, aku kembali berdoa. Ya Allah, kalau memang rumah ini bukan tempat terbaik bagi kami, tolong beri kami keberanian untuk melangkah pergi tanpa dosa. Aku tak ingin kehilangan ibu, tapi aku juga tak ingin kehilangan Arif. Hari itu hujan turun deras, membasahi halaman kecil rumah kami yang sudah mulai berlumut di beberapa sudutnya. Di dapur, aku sedang menyiapkan teh hangat untuk ibu. Sementara di ruang tamu, suara televisi terdengar keras, volume yang selalu ibu naikkan tiap kali suasana hatinya buruk. Aku tahu tanda-tanda itu. Biasanya, setelah itu akan ada percakapan panjang yang melelahkan. Laras, sini deh, ibu mau ngomong, panggil ibu dari ruang tamu dengan nada yang tak bisa kutolak. Aku meletakkan cangkir teh di atas meja dan berjalan ke arah ibu. Wajahnya tampak kesal, bibirnya sedikit manyun, dan matanya menatap ke arah pintu yang baru saja ditutup Arif sebelum berangkat kerja. Kamu gak lihat tadi pagi? Suami kamu itu, Laras, keluar rumah tanpa pamit sama ibu. Itu kurang ajar namanya. Aku menarik napas pelan, mencoba menjaga nada suaraku tetap lembut. Ibu, dia buru-buru, mungkin takut terlambat ke kantor. Tadi sempat pamit kok, cuma ibu lagi di dapur. Ibu mendengus. Ah, kamu tuh selalu aja membela dia. Padahal jelas-jelas dia itu nggak punya sopan santun. Orang tinggal di rumah mertua, tapi bertingkah kayak majikan. Aku menggigit bibirku. Hatiku terasa seperti diperas. Aku tahu Arif memang akhir-akhir ini menjaga jarak, tapi bukan berarti ia tidak menghormati ibu. Ia hanya lelah. Bu, tolong jangan salah paham. Arif nggak maksud begitu. Dia capek kerja dari pagi sampai malam. Coba ibu bayangin, kalau pulang terus disambut dengan omelan, siapa yang tahan? Kataku akhirnya, dengan nada setenang mungkin. Ibu menatapku tajam. Jadi sekarang kamu nyalahin ibu? Aku cepat-cepat menggeleng. Bukan begitu, Bu. Namun ibu sudah terlanjur berdiri, menatapku dengan mata berkilat marah. Kamu tuh buta, Laras. Laki-laki itu nggak pantas buat kamu. Ibu dari dulu udah bilang, tapi kamu keras kepala. Sekarang lihat akibatnya. Aku menunduk, tak sanggup menatap wajah ibu lebih lama. Air mataku hampir menetes, tapi kutahan. Aku tak mau terlihat lemah di hadapannya. Sudah ya, Bu. Aku mohon, jangan bahas ini lagi. Aku cuma pengin rumah ini tenang. Ibu menatapku lama, lalu berdesis,
Rumah ini akan tenang kalau orang yang bikin suasana nggak enak itu pergi. Aku tahu siapa yang dimaksudnya. Tapi aku pura-pura tidak paham. Karena kalau aku menanggapi, semua akan berakhir dengan pertengkaran lagi. Sore harinya, Arif pulang. Wajahnya lelah, bajunya masih basah oleh gerimis yang belum juga berhenti. Aku menyambutnya di depan pintu dengan senyum tipis. Capek banget ya, Mas? Iya, lumayan. Macet parah, jawabnya sambil menaruh tas di kursi. Ia menatap sekilas ke arah ruang tamu, memastikan ibu tidak di sana. Ibu lagi di mana? Di kamar. Kayaknya lagi tidur. Arif menghela napas lega. Akhirnya rumah ini agak tenang dikit. Aku tersenyum kecut. Mas, tolong jangan ngomong gitu, nanti kalau ibu dengar bisa marah lagi. Ya gimana nggak ngomong, Ra? Aku udah tahan-tahan, tapi tiap hari ada aja yang dikomentarin. Cara aku duduk salah, cara aku makan salah, bahkan cara aku ngelihat TV juga salah katanya. Ia tertawa kering, tapi ada getir di baliknya. Aku duduk di sampingnya, mencoba menggenggam tangannya. Aku tahu, Mas. Aku juga capek. Tapi tolong sabar sedikit lagi, ya. Aku belum bisa ajak Mas pindah. Tabungan kita belum cukup. Arif menarik tangannya perlahan, lalu bersandar ke kursi. Aku ngerti, Ra. Aku sayang kamu. Tapi jujur, aku mulai ngerasa kayak orang asing di rumah sendiri. Aku diam. Hanya bisa menatap wajahnya yang kini terlihat jauh berbeda dari Arif yang dulu, yang selalu tersenyum, bercanda, dan membuatku tertawa di tengah kesulitan. Sekarang ia jarang bicara, jarang menatap mataku, dan lebih sering menghabiskan malam di ruang tamu. Mas, panggilku lirih. Aku takut kehilangan kamu. Arif menoleh, menatapku sebentar, lalu memalingkan wajah lagi. Kamu gak bakal kehilangan aku, Ra. Tapi aku juga manusia. Aku bisa lelah, aku bisa marah. Dan aku gak tahu sampai kapan aku bisa terus bertahan begini. Kata-kata itu seperti pisau dingin yang menancap pelan di dadaku. Aku tak tahu harus menjawab apa. Yang bisa kulakukan hanya menunduk dan menggigit bibir, menahan air mata agar tak jatuh di depannya. Malam itu aku tak bisa tidur. Suara hujan di luar seolah menyuarakan kekacauan di dalam rumah ini. Dari kamar, aku bisa mendengar ibu bergumam sendirian, mengeluh tentang Arif, sementara di ruang tamu, suara laptop Arif masih terdengar, tanda ia belum tidur. Aku menatap langit-langit, lalu memejamkan mata, berdoa dalam hati, ya Tuhan, aku mohon, lembutkan hati mereka berdua. Jangan biarkan aku hancur di antara orang-orang yang paling aku cintai. Namun doa itu tak juga membawa ketenangan. Keesokan harinya, suasana makin tegang. Ibu keluar kamar dengan wajah masam, sementara Arif baru saja selesai sarapan. Laras, ini siapa yang nyimpen piring kotor di wastafel semalaman? Suara ibu meninggi. Aku segera berlari ke dapur. Itu aku, Bu. Tadi malam aku belum sempat cuci. Ibu menatapku sinis. Belum sempat? Kamu itu istri orang, Laras. Jangan males. Kalau Arif lihat kamu males begini, dia bisa ilfeel. Arif yang sedang memakai sepatu di ruang tamu spontan menjawab, Bu, jangan salahin Laras. Saya yang nyuruh dia istirahat tadi malam, soalnya dia udah capek. Ibu langsung menatapnya tajam. Kamu jangan ngajarin saya gimana ngurus anak saya, ya? Saya lebih tahu apa yang baik buat Laras. Arif berdiri perlahan, menahan emosi yang mulai naik. Saya cuma ngomong baik-baik, Bu. Baik-baik tapi nada kamu nyolot. Kamu pikir kamu siapa? Ngatur saya di rumah saya sendiri. Aku segera berdiri di antara mereka. Cukup, Bu, Mas. Tolong jangan bertengkar lagi. Aku mohon. Tapi suara mereka sudah terlalu keras. Bahkan tetangga di sebelah mulai melongok dari jendela. Arif akhirnya mengambil tasnya, lalu melangkah cepat keluar rumah tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup keras. Aku berdiri kaku di ruang tamu, sementara ibu masih bergumam kesal, dasar laki-laki nggak tahu diri. Kalau bukan karena kamu, Laras, dari dulu udah ibu usir dia. Aku tak menjawab. Aku hanya menatap pintu yang kini tertutup rapat, menahan tangis yang akhirnya tumpah tanpa bisa kutahan lagi.
Hari-hari berikutnya berjalan dalam diam yang menusuk. Arif semakin jarang pulang tepat waktu. Kalaupun pulang, ia langsung tidur di ruang tamu dengan alasan lembur. Ibu semakin sering melontarkan sindiran, seolah menikmati setiap keretakan kecil yang muncul di antara kami. Dan aku hanya bisa bertahan, menutup luka dengan senyum yang semakin sulit kubentuk. Setiap malam aku duduk di tepi ranjang, memandangi foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Foto yang dulu membuatku bahagia, kini terasa seperti ironi. Aku diapit dua cinta yang saling menghancurkan. Cinta seorang anak pada ibunya, dan cinta seorang istri pada suaminya. Malam itu udara terasa lembab, aroma tanah basah tercium kuat dari halaman belakang. Hujan baru saja reda, menyisakan tetesan air di genting dan suara serangga malam yang bersahutan. Aku baru selesai menjemur cucian yang tak kering dari siang tadi ketika samar-samar ku dengar suara Arif di luar rumah, di dekat teras samping. Awalnya aku tak terlalu peduli, kupikir ia sedang menerima telepon dari kantor seperti biasanya. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda dalam nada suaranya. Lembut, pelan, nyaris seperti bisikan. Aku berhenti sejenak, tubuhku kaku di tempat. Telingaku menangkap kalimat samar. Iya, aku juga kangen. Tapi sabar dulu, ya. Aku merasakan jantungku berdetak begitu keras. Dada ini seolah dipukul dari dalam. Aku melangkah pelan, mendekati arah suara. Dari balik tirai jendela dapur, kulihat Arif berdiri di teras dengan ponsel menempel di telinganya. Wajahnya tersenyum samar, senyum yang sudah lama tak kulihat ketika ia berbicara denganku. Mas, panggilku lirih, mencoba menahan getaran di suaraku. Arif tersentak. Ia buru-buru mematikan telepon dan menoleh ke arahku dengan wajah kaku. Ra, kamu belum tidur? Aku menatapnya tanpa menjawab. Kamu lagi telepon siapa? Dia menelan ludah, seolah mencari alasan. Teman kantor. Ada urusan kerja, tadi katanya urgent. Aku menatap ponselnya yang masih tergenggam di tangan. Layarnya masih menyala, dan aku sempat melihat nama kontak di sana sebelum ia buru-buru mematikan. Dinda, HRD. Aku berusaha tersenyum. Jam segini? Urusan kantor? Tanyaku, suaraku bergetar. Iya, ada proyek yang harus diselesaikan, dan dia bagian administrasinya. Nada bicaranya tenang, tapi matanya tak berani menatapku lama. Aku tak tahu kenapa, tapi tubuhku terasa dingin. Oh, begitu. Ya sudah, jangan begadang terus. Besok pagi kamu kerja lagi. Arif hanya mengangguk singkat, lalu melangkah masuk rumah tanpa berkata apa-apa lagi. Aku berdiri di sana, memandangi punggungnya yang menjauh. Ada rasa aneh yang tak bisa kujelaskan. Antara cemburu, takut, dan kecewa bercampur jadi satu. Beberapa hari berikutnya, sikap Arif makin sulit ditebak. Ia sering keluar malam dengan alasan lembur, tapi jam pulangnya semakin larut. Kadang jam 11, bahkan pernah jam 1 dini hari. Ibu tanya, Arif kemana? Ra, suara ibu memecah keheningan pagi itu. Aku menutup toples berisi lauk. Katanya lembur, Bu. Ibu mendengus. Lembur tiap malam? Jangan-jangan dia punya simpanan. Ibu dari dulu udah bilang, laki-laki kalau udah gak betah di rumah, pasti nyari hiburan di luar. Aku langsung menatap ibu. Bu, jangan ngomong sembarangan. Mas Arif bukan orang kayak gitu. Terserah kamu percaya apa enggak. Tapi ibu udah hidup lebih lama. Mata ini udah lihat banyak hal. Dan dari caranya dia bersikap akhir-akhir ini, ibu yakin dia sembunyiin sesuatu. Aku menelan ludah, tak berani menanggapi. Karena jauh di lubuk hati, kata-kata ibu itu seperti menggoyahkan keyakinanku sendiri. Malam berikutnya, rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Ketika Arif menerima telepon lagi di teras belakang, aku diam-diam berjalan ke arah pintu. Kudengar suaranya lagi, lembut, nyaris berbisik. Iya, aku juga kangen. Tapi sabar ya, nanti kalau semua udah beres, kita bisa ketemu lagi. Tanganku bergetar memegang gagang pintu. Kali ini aku tak bisa diam. Aku mendorong pintu dan melangkah keluar. Mas. Arif langsung menoleh, matanya membesar. Ia buru-buru menutup telepon dan menyimpan ponselnya ke saku. Kenapa sih? Ra?
Kagetin aja. Aku menatapnya tajam. Kamu ngomong sama siapa barusan? Teman kantor. Masih urusan kerja? Aku udah bilang juga sebelumnya. Kerja apa, Mas? Yang harus pakai kata kangen segala? Tanyaku pelan tapi menusuk. Arif terdiam beberapa detik, lalu menjawab cepat. Itu cuma candaan. Kamu aja yang terlalu mikir. Aku menatapnya tak percaya. Candaan? Suaraku meninggi tanpa sadar. Mas, aku bukan anak kecil. Aku dengar sendiri nada bicara kamu. Kamu berubah, Mas. Dingin sama aku, tapi bisa ngomong selembut itu sama orang lain. Arif memejamkan mata, menarik napas panjang. Ra, tolong jangan mulai. Aku capek. Capek? Aku juga capek. Mas, air mataku mulai jatuh. Aku tiap hari di rumah ini harus jadi penengah antara kamu dan ibu. Aku berusaha jaga semuanya tetap damai, tapi kamu malah kayak orang asing. Sekarang aku harus apa? Mas, diam aja lihat kamu ngomong lembut sama perempuan lain. Ia menatapku lama, wajahnya datar tapi matanya gelap. Kamu tuh selalu mikir yang enggak-enggak. Aku kerja keras buat kita, Ra. Tapi kamu malah nuduh aku macem-macem. Aku menatapnya tak percaya. Kalau memang gak ada apa-apa, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Arif tidak menjawab. Ia hanya menatapku sekilas, lalu berjalan melewatiku dan masuk ke kamar. Pintu kamar tertutup pelan, meninggalkan aku berdiri di bawah sinar temaram lampu dapur yang berkelip. Hujan mulai turun lagi, menetes pelan dari atap. Seolah ikut menangisi rumah yang semakin kehilangan hangatnya. Keesokan paginya, aku duduk di tepi ranjang, menatap ponselku. Dalam hati aku ingin memeriksa ponselnya Arif, mencari tahu siapa sebenarnya Dinda itu. Tapi setiap kali terlintas niat itu, suara ibuku terngiang di kepala. Perempuan baik gak akan nguping atau nyadap suaminya sendiri. Kalau kamu mulai curiga, berarti kamu gak percaya sama rumah tanggamu. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Air mata jatuh lagi tanpa izin. Aku ingin percaya pada Arif, tapi bayangan tentang suara lembutnya di malam itu terus menghantui pikiranku. Sore harinya, ibu memanggilku ke dapur. Laras, ibu tadi lihat Arif di depan gang, bareng perempuan. Tingginya semampai, rambutnya diikat rapi. Kayak teman kantornya, mungkin? Aku spontan menoleh. Serius, Bu? Ibu yakin itu Arif? Ibu mengangkat alis. Masa ibu salah lihat anak sendiri? Mereka ngobrol pelan, terus perempuan itu naik motor pergi. Arif kelihatan panik waktu lihat ibu. Aku membeku. Dunia seakan berhenti sesaat. Mungkin itu rekan kerjanya aja. Bu, suaraku terdengar ragu bahkan di telingaku sendiri. Ibu tersenyum miring. Percaya aja terus, Nak. Tapi kalau nanti kamu sakit hati, jangan bilang ibu gak pernah ngingetin. Malamnya, aku menunggu Arif di ruang tamu. Pukul 9 lewat, baru kudengar suara motornya berhenti di depan rumah. Ia masuk, menatapku heran. Kamu belum tidur? Aku menggeleng. Aku cuma mau nanya sesuatu. Arif meletakkan tasnya. Apalagi, Ra? Aku cuma mau tahu, siapa perempuan yang tadi bareng kamu di depan gang? Ia terdiam beberapa saat, lalu menjawab datar, teman kantor. Kami bareng pulang karena satu arah. Ibu kamu lihat, ya? Aku mengangguk perlahan. Iya, dan ibu gak suka. Arif tertawa kering. Tentu saja. Ibu kamu gak suka apapun yang aku lakukan. Aku menatapnya dengan mata basah. Mas, tolong jangan bohong lagi. Aku bisa nerima apapun, asal kamu jujur. Aku cuma pengen tahu yang sebenarnya. Ia menatapku lama, tapi tak berkata apa-apa. Hanya mendekat dan menepuk bahuku. Udahlah, Ra. Istirahat. Kamu terlalu capek mikirin hal yang gak penting. Lalu ia berjalan ke ruang tamu, lagi-lagi, memilih tidur di sana, meninggalkanku sendiri di kamar yang terasa semakin dingin. Aku menatap pintu yang tertutup, lalu menatap langit-langit yang gelap. Sudah hampir seminggu aku berusaha menenangkan diri sejak malam ketika aku mendengar Arif berbicara lembut lewat telepon di luar rumah. Aku masih mengingat jelas nada suaranya malam itu. Lembut, teduh,
namun penuh gairah yang tak pernah kuterima lagi darinya. Tapi sejak hari itu, aku mencoba menutup telinga, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Aku tak mau menjadi istri yang curigaan, apalagi membuat keributan yang akan mempermalukan keluargaku di depan ibu. Namun pagi itu, semuanya berubah. Ponselku bergetar di meja makan, tepat ketika aku sedang menyiapkan sarapan untuk Arif. Di layar, muncul notifikasi dari nomor tak dikenal. Aku sempat ragu untuk membuka, tapi ada rasa aneh di dadaku, seperti dorongan halus yang memaksaku menekan pesan itu. Seketika, tubuhku menegang. Sebuah foto muncul, Arif sedang duduk di meja restoran mewah, di hadapannya seorang wanita berambut panjang memakai gaun merah. Tangan Arif tampak menggenggam tangan wanita itu di atas meja, sementara di sekitarnya lilin menyala lembut, memberi suasana romantis yang menyakitkan untuk kulihat. Jantungku berdetak tak karuan. Tanganku gemetar hebat, hampir menjatuhkan ponsel dari genggaman. Aku menatap layar itu lama, berharap mataku salah lihat, berharap itu hanya hasil editan iseng seseorang. Tapi tidak. Wajah Arif di foto itu terlalu nyata. Senyumnya, senyum yang dulu selalu ia tunjukkan padaku saat kami masih baru menikah. Pesan itu tak berhenti di situ. Mas Arif malam ini romantis banget. Sayang banget kalau istrinya nggak tahu. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan isak yang tiba-tiba muncul. Napasku sesak. Rasanya seperti ada batu besar menekan dadaku. Aku mundur beberapa langkah, hampir jatuh ke kursi di belakangku. Ya Allah, apa ini benar? Bisikku nyaris tanpa suara. Sambil menahan air mata, aku mencoba berpikir rasional. Mungkin ini jebakan, mungkin hanya orang yang ingin membuat rumah tanggaku rusak. Tapi semakin lama aku menatap foto itu, semakin tak bisa aku membohongi diri sendiri. Itu benar-benar Arif. Itu benar-benar suamiku. Aku mencoba menenangkan diri, menunggu Arif keluar dari kamar. Ia masih di dalam, bersiap-siap berangkat kerja. Ketika ia keluar, aku langsung memperhatikannya. Senyum datarnya muncul seperti biasa. "Mas, sarapannya udah siap," kataku lirih. Ia hanya menjawab singkat, duduk di kursi sambil membuka ponsel. Ia bahkan tidak menatapku. Tanganku bergetar saat aku meletakkan piring di hadapannya. Aku ingin bertanya, ingin melemparkan pertanyaan itu tepat ke wajahnya. Siapa wanita itu, Mas? Tapi bibirku keluh. Aku takut jawaban yang keluar justru menghancurkanku lebih dalam lagi. Akhirnya, aku hanya diam, memperhatikan caranya mengaduk kopi, menatap ponselnya, lalu tersenyum kecil. Senyum itu, senyum yang tak lagi kuterima sejak lama. Setelah ia berangkat kerja, aku masuk ke kamar, menatap cermin, dan akhirnya air mataku jatuh juga. Aku memegangi dada, menahan perih yang terasa menusuk. Rasanya aku ingin berlari kemana saja, asal jauh dari kenyataan ini. Tapi di tengah kepedihan itu, aku teringat satu hal. Ibu. Mungkin aku harus bicara pada ibu. Mungkin beliau bisa menenangkanku. Aku mengambil ponsel, menyeka air mata, lalu berjalan ke rumah ibu yang jaraknya hanya 2 rumah dari tempatku tinggal. Begitu sampai, ibu sedang duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Beliau menoleh saat melihatku datang. "Loh, Sinta, kenapa mukamu pucat begitu?" tanyanya. Aku duduk di sampingnya, mencoba menahan suara bergetar. "Bu, aku mau cerita sesuatu." Ibu mematikan televisi, menatapku dengan alis sedikit terangkat. "Ada apa lagi sama Arif?" Pertanyaan itu membuat dadaku makin sesak. Aku membuka ponsel dan memperlihatkan foto yang tadi kukirim ke diriku sendiri agar tak hilang. "Bu, ini," kataku pelan, menyerahkan ponsel itu ke tangan ibu. Beliau menatap layar sebentar, lalu mengerutkan kening. "Itu siapa?" "Itu Arif, Bu, suami Sinta," jawabku lirih. Ibu diam beberapa detik. Tatapannya datar, bukan terkejut atau marah seperti yang kuharapkan. Ia lalu meletakkan ponsel di meja dan bersandar santai. "Sudah kubilangkan dari awal, laki-laki itu nggak pantas buat kamu," katanya dingin. Aku terdiam. Kupikir beliau akan memelukku, menenangkan, atau minimal bertanya bagaimana perasaanku. Tapi tidak. Nada suaranya justru seperti seseorang yang puas karena prediksinya benar. "Bu, tapi..."
Ibu memotong cepat. Kamu dulu terlalu keras kepala. Ibu udah bilang, Arif itu bukan tipe orang yang bisa dipercaya. Tapi kamu malah bela dia mati-matian. Sekarang kamu rasain sendiri. Bu, jangan bilang begitu. Aku cuma, suaraku patah. Aku cuma butuh ibu sekarang. Bu, aku nggak tahu harus gimana. Ibu menghela napas, tapi tetap tak ada kelembutan di matanya. Ya sudah, kamu sabar saja. Toh dia laki-laki. Mungkin cuma main-main. Jangan lebay. Kata itu, lebay, terasa seperti tamparan keras. Aku menunduk, menatap lututku sendiri. Bu, ini bukan hal sepele. Dia selingkuh. Aku lihat sendiri fotonya. Tangannya, dia menggenggam tangan wanita lain. Ibu malah tertawa pendek. Sinta, semua laki-laki pasti begitu. Kalau kamu pikir Arif satu-satunya yang begitu, kamu salah besar. Ayahmu dulu juga begitu, tapi ibu tetap sabar. Makanya kamu juga harus bisa nerima. Aku menatap wajah ibu dengan mata merah. Jadi, aku harus diam, Bu? Harus pura-pura nggak tahu, begitu? Ibu menatapku sejenak, lalu berkata, ya, karena kalau kamu ribut, kamu yang malu, bukan dia. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari apapun yang pernah kudengar. Aku terdiam, menelan semua rasa pahit itu tanpa bisa membalas. Air mataku mulai mengalir, tapi ibu tak mengalihkan pandangannya dari televisi yang kembali ia nyalakan. Aku berdiri perlahan. Baik, Bu, kalau memang begitu pandangan ibu. Aku berusaha tersenyum, meski suaraku bergetar. Terima kasih. Tanpa menunggu jawaban, aku keluar dari rumah, berjalan cepat menuruni tangga. Begitu berada di luar, aku tak mampu lagi menahan tangis. Langit sore tampak mendung, dan entah kenapa seolah ikut menangis bersamaku. Hujan mulai turun perlahan, membasahi wajahku yang sudah basah oleh air mata. Aku berjalan pulang dengan langkah gontai, sementara dalam hati aku merasa benar-benar kosong. Bukan hanya karena dikhianati oleh suami, tapi karena tak lagi punya tempat untuk bersandar. Sesampainya di rumah, aku masuk ke kamar, menutup pintu rapat-rapat, dan memeluk bantal seerat mungkin. Tangisku pecah, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Kenapa? Mas? Kenapa kamu tega? Isakku di antara sesenggukan. Aku menatap langit-langit kamar, berharap waktu bisa berhenti. Malam itu aku tak makan, tak tidur, hanya terdiam menatap ponsel yang masih menampilkan foto itu. Setiap kali aku menatapnya, perih di dadaku semakin menjadi. Dan di tengah keheningan malam, aku sadar, malam ini aku benar-benar sendirian. Tak ada Arif yang bisa kupeluk, tak ada ibu yang bisa kupinjam bahunya. Hanya aku, dan luka yang terasa makin dalam setiap kali aku mencoba bernapas. Malam itu aku menangis hingga mataku bengkak. Tapi bukan hanya karena dikhianati. Aku menangis karena akhirnya aku tahu, menjadi sendirian jauh lebih menyakitkan daripada dikhianati siapapun. Sejak malam ketika aku menemukan foto Arif bersama wanita itu, aku tak pernah benar-benar tenang. Setiap kali suara notifikasi ponsel berbunyi, aku selalu terlonjak. Setiap kali Arif bilang, lembur, hatiku seperti diremas. Aku mencoba menahan diri, mencoba percaya, tapi rasa percaya itu sudah terlalu rapuh. Pagi itu, aku duduk di tepi ranjang sambil menatap ponselku. Arif baru saja mengirim pesan. Aku lembur lagi ya, Ra. Ada proyek yang harus diselesaikan malam ini. Aku menatap pesan itu lama, lalu tersenyum miris. Proyek. Alasan yang sama, berulang-ulang, seperti kaset rusak. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantung yang mulai tak beraturan. Tapi kali ini, ada sesuatu dalam diriku yang berbisik. Cukup. Tanpa pikir panjang, aku bangkit, mengambil kunci motor dari meja, dan keluar rumah. Aku bahkan tak tahu mau apa. Yang ku tahu, aku harus melihatnya sendiri. Aku ingin tahu kebenarannya tanpa filter, tanpa alasan, tanpa kebohongan. Perjalanan menuju kantor Arif terasa begitu panjang. Jalanan ramai, tapi kepalaku penuh suara-suara. Suaranya yang lembut di telepon, tawa wanita di foto itu, dan kata-kata ibuku yang dingin, sudah kubilang, laki-laki itu nggak pantas buat kamu. Tiba-tiba aku sadar,
mataku sudah basah. Aku menyeka air mata cepat-cepat agar tak menghalangi pandangan. Ketika akhirnya sampai di depan gedung tempat Arif bekerja, aku berhenti di pinggir jalan. Kantor itu tinggi, modern, dan ramai. Dari balik kaca besar, kulihat pegawai lalu lalang dengan pakaian rapi. Aku menunggu di parkiran, menatap jam di ponselku. Jam menunjukkan pukul 4 sore. Arif seharusnya baru pulang jam 5, tapi aku tak ingin menunggu di rumah lagi. Kali ini aku ingin menunggu di sini, di tempat ia mengatakan, lembur, itu selalu terjadi. Setengah jam kemudian, sebuah mobil hitam memasuki area parkir. Aku mengenali plat nomornya. Jantungku langsung berdegup kencang. Itu mobil Arif. Mobil itu berhenti di dekat pintu keluar, dan dari dalamnya keluar 2 orang, Arif, dan seorang wanita. Wanita yang sama seperti di foto. Ia mengenakan blus putih dan rok biru muda, rambutnya terurai indah, wajahnya berseri-seri saat tertawa. Mereka berjalan beriringan, begitu dekat, begitu nyaman, seolah tak ada dunia di sekitar mereka. Aku berdiri di balik pilar parkiran, menatap mereka dengan mata bergetar. Suara langkahku tak terdengar, tapi hatiku bergemuruh. Setiap tawa yang keluar dari bibir Arif terasa seperti tusukan pisau di dadaku. Dan saat wanita itu menepuk lembut bahunya, Arif tertawa kecil, tawa yang dulu hanya aku yang bisa membuatnya muncul. Tanpa sadar, air mataku menetes. Aku tak sanggup lagi hanya menonton dari jauh. Aku melangkah keluar dari balik pilar, berjalan ke arah mereka. Mas Arif. Suaraku menggema di parkiran yang mulai sepi. Mereka berdua langsung menoleh. Wajah Arif seketika pucat. Senyum di bibirnya lenyap, berganti tatapan panik. Sementara wanita di sampingnya tampak kaget, menunduk cepat, mencoba bersembunyi di balik tubuh Arif. Aku berhenti beberapa langkah di depan mereka. Nafasku tersengal, bukan karena lelah, tapi karena menahan amarah yang memuncak. Masih mau bilang ini cuma teman kerja? Suaraku bergetar, tapi mataku menatap tajam. Arif membuka mulutnya, tapi suaranya tercekat. Ra, aku bisa jelaskan. Aku tertawa pelan, tawa yang lebih mirip tangis. Jelaskan? Apa yang mau dijelaskan? Mas? Aku udah lihat semuanya. Kamu makan bareng, tertawa bareng, bahkan saling pandang kayak sepasang kekasih. Masih juga mau bilang itu, teman kerja? Wanita di sampingnya menunduk, tak berani menatapku. Tapi aku bisa melihat tangannya yang menggenggam tas dengan gelisah. Aku capek, Mas, kataku pelan namun tajam. Aku capek selalu jadi penengah antara kamu dan ibu, berusaha bikin rumah ini tenang, padahal aku sendiri yang nyaris hancur. Dan sekarang, aku malah dikhianati juga. Arif menunduk, diam. Diam yang panjang, menusuk, membuat udara seolah berhenti. Ra, tolong dengar dulu, katanya akhirnya, suaranya parau. Aku nggak bermaksud nyakitin kamu. Semua ini cuma salah paham. Aku cuma apa? Potongku cepat. Cuma butuh hiburan? Cuma pengen ngerasain sesuatu yang gak kamu dapat dari aku? Katakan, Mas. Aku ingin dengar. Arif menatapku, dan di matanya ada rasa bersalah yang jelas. Tapi rasa bersalah itu tak cukup untuk memadamkan bara di dadaku. Ra, aku stres. Di rumah kamu selalu diam, ibumu selalu menyalahkanku. Aku nggak tahu harus cerita ke siapa. Dina cuma teman yang mau dengar aku bicara. Aku menatap wanita itu. Namamu Dina? Wanita itu mendongak pelan, suaranya gemetar. Iya, Mbak. Saya minta maaf. Saya nggak bermaksud bikin Mbak sakit hati. Aku menggeleng pelan, air mataku jatuh. Kamu nggak bikin aku sakit hati, Dina. Aku yang bodoh. Bodoh karena terlalu percaya sama suami yang bahkan gak berani jujur di depan istrinya sendiri. Aku menatap Arif dalam-dalam. Mas, kalau kamu mau pergi, pergi aja. Tapi jangan pura-pura masih jadi suami baik di rumah, lalu pura-pura lembur di kantor hanya untuk jalan dengan orang lain. Aku manusia, Mas. Aku juga punya batas. Arif mencoba mendekat, tapi aku mundur 1 langkah. Jangan, kataku pelan tapi tegas. Jangan sentuh aku. Dina menatap Arif ragu, lalu berbisik lirih. Mas,
aku pulang dulu. Ia bergegas menuju mobil dan pergi, meninggalkan kami berdua dalam diam yang menyiksa. Suara mesin mobilnya menjauh, menyisakan kami yang berdiri di bawah langit sore yang mulai gelap. Arif akhirnya berkata pelan, "Aku minta maaf, Ra. Aku hilaf." Aku menatapnya lama, lalu menghela napas berat. "Hilaf itu kalau sekali. Tapi kamu sudah terlalu sering bohong. Dan yang paling menyakitkan bukan karena kamu selingkuh, tapi karena kamu membuatku merasa seolah aku yang salah selama ini." Arif menunduk lagi, tak berkata apa-apa. Diamnya adalah pengakuan yang lebih jelas dari 1000 kata. Aku menatapnya untuk terakhir kalinya, lalu berkata pelan, "Mulai sekarang, Mas, jangan pulang dulu malam ini. Aku butuh waktu. Butuh ruang. Aku udah gak tahu siapa kamu lagi." Tanpa menunggu jawabannya, aku berbalik dan melangkah pergi. Setiap langkah terasa berat, tapi aku tahu, aku harus meninggalkan tempat itu sebelum seluruh harga diriku ikut runtuh. Suara Arif memanggil dari belakang, "Ra, tolong jangan pergi dulu." Tapi aku tak menoleh. Aku terus berjalan menuju motor, menyalakannya, dan meninggalkan parkiran itu dengan mata kabur oleh air mata. Di jalan, hujan turun perlahan. Dingin menyentuh kulitku, tapi hatiku lebih dingin lagi. Aku menangis sambil mengendarai motor, tak peduli pandangan orang. Aku pulang dengan langkah gontai, seolah tubuhku kehilangan tulang. Motor kuparkir sembarangan di halaman rumah, dan langkahku gontai masuk ke dalam. Ibu sedang duduk di ruang tamu sambil menonton sinetron sore. Begitu melihatku, beliau menatap cepat dari ujung mata, lalu kembali fokus ke layar televisi tanpa sepatah kata pun. Aku berdiri di ambang pintu cukup lama, menunggu, entah apa. Sebuah pertanyaan mungkin. Sekadar, "Kenapa matamu bengkak, Nak?" Atau, "Ada apa dengan Arif?" Tapi tidak. Hanya suara televisi yang bergema, dan tawa palsu dari acara komedi yang menabrak kesunyian di dadaku. "Ibu," suaraku lirih, hampir tak terdengar. "HM?" sahutnya tanpa menoleh. "Arif, aku lihat dia sama perempuan lain." Baru kali itu ibu memutar kepalanya, menatapku sekilas. Tatapannya bukan tatapan terkejut, bukan juga simpati. Lebih mirip tatapan, "Aku sudah tahu dari awal." "Ya sudah," katanya datar. "Dari dulu ibu udah bilang, laki-laki itu gak pantas buat kamu. Sekarang kamu lihat sendiri, kan?" Aku terdiam. Rasanya seperti ditampar 2 kali. Pertama oleh kenyataan pahit dari Arif, dan kedua oleh sikap dingin ibuku. "Bu, aku cuma mau cerita, bukan minta dibilang, kan sudah kubilang." "Aku sakit, Bu." Ibu menatapku sebentar, lalu berkata dingin, "Sakitnya kamu karena pilihanmu sendiri, Ra. Kamu yang maksa nikah sama dia, kamu juga yang mau tinggal satu rumah sama ibu. Sekarang tanggung akibatnya." Aku tak bisa menahan tangisku. Suaraku pecah, "Kenapa sih, Bu? Susah banget buat sekadar bilang, aku kasihan sama kamu? Aku cuma pengen dipeluk, Bu, bukan disalahin terus." Ibu diam. Pandangannya kembali ke televisi, seolah kata-kataku hanya angin lewat. Aku pun mundur, melangkah masuk ke kamar tanpa tenaga. Di dalam kamar, aroma parfum Arif masih menempel di bantal. Aku memeluknya erat-erat, seolah dengan begitu aku bisa memeluk semua kenangan yang tersisa. Tapi semakin kupeluk, semakin terasa kosong. Malam itu, Arif belum pulang. Aku menunggu hingga pukul 2 dini hari, tapi tak juga ada tanda-tanda kedatangannya. Keesokan harinya, aku terbangun oleh suara koper yang diseret di ruang tamu. Dengan langkah cepat, aku keluar dari kamar. Di sana, kulihat Arif sedang mengemas bajunya ke dalam koper. "Mas," suaraku serak, tapi cukup keras untuk membuatnya berhenti. Ia menoleh, wajahnya tampak lelah. Matanya sembab, seperti juga tak tidur semalaman. "Aku cuma mau ambil beberapa barang, Ra," katanya lirih. "Aku butuh waktu sendiri dulu." Aku menelan ludah, mencoba menguasai emosi yang mulai mendesak keluar. "Waktu sendiri? Maksudnya kamu mau pergi, Mas?" Arif menunduk. "Iya, aku mau pindah dulu sementara ke kos teman. Aku gak kuat di rumah ini, Ra. Tiap hari rasanya sesak. Antara kamu sama ibumu terus berjarak.
dan aku di tengah-tengahnya. Sekarang, setelah semua ini, aku cuma pengen tenang. Aku mendekat, suaraku mulai bergetar. Mas, aku tahu ibu keras. Aku juga capek, tapi aku masih di sini, berusaha bertahan. Karena aku cinta sama kamu. Aku nggak pernah nyerah, Mas. Tapi kenapa kamu yang malah pergi? Arif menghela napas panjang. Bukan karena aku nggak cinta, Ra. Tapi aku udah nggak tahu lagi caranya bertahan tanpa terus melukai kamu. Tiap kali aku pulang, aku cuma lihat air mata kamu. Aku merasa gagal jadi suami. Aku menatap matanya, mencari sedikit harapan di sana, tapi yang kulihat hanya lelah. Lelah yang dalam. Pergilah, Mas, kataku akhirnya. Kalau itu yang kamu mau. Tapi ingat, aku nggak pernah berhenti berjuang buat kamu. Bahkan waktu kamu udah nggak percaya lagi sama aku masih berharap kamu balik pulang. Arif menatapku lama. Ada kilatan air di matanya, tapi ia memalingkan wajah cepat-cepat. Maaf, Ra, katanya pelan sambil menutup koper. Aku nggak tahu harus ngomong apa lagi. Suara koper itu berderit di lantai, dan setiap gesekannya seperti menggores hatiku. Saat Arif menuruni anak tangga depan rumah, aku mengikuti di belakangnya, menatap punggung yang dulu menjadi tempatku bersandar. Aku ingin memanggil namanya, ingin berlari memeluknya, tapi tubuhku kaku. Lidahku keluh. Sampai akhirnya suara ibu terdengar dari dalam, dingin dan menusuk. Sudah bagus kalau dia pergi. Aku menoleh, menatap ibu dengan tatapan tak percaya. Bu, gimana bisa ibu ngomong gitu? Ibu hanya berdiri di ambang pintu, bersedekap, tanpa ekspresi. Kamu pikir ibu tega lihat kamu nangis tiap malam? Ibu malah senang akhirnya kamu bisa lepas dari laki-laki yang cuma bikin kamu sengsara. Aku menggeleng, suaraku meninggi, tapi Bu, aku masih cinta sama dia. Aku nikah sama Arif bukan cuma buat bahagia sesaat. Aku mau berjuang sama-sama. Tapi dari awal ibu nggak pernah kasih kami kesempatan. Ibu membalas cepat. Kesempatan? Ibu udah kasih tempat tinggal, kasih makan, tapi malah dimaki balik. Kamu bela dia terus, padahal dia yang bawa petaka ke rumah ini. Aku tak tahan lagi. Petaka itu bukan dia, Bu. Petaka itu saat kita berhenti percaya sama kebaikan orang lain. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku meninggikan suara pada ibu. Tapi yang kurasakan bukan puas, melainkan hampa. Arif berhenti di depan pagar, menatap kami dari kejauhan. Ia sempat membuka mulut, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya hanya mengangguk kecil, lalu pergi. Suara langkahnya menjauh, meninggalkan udara dingin yang menggantung di antara aku dan ibu. Aku berdiri di depan rumah, menatap langit yang mulai mendung. Angin sore menerpa wajahku, membawa aroma tanah basah dari kejauhan. Ibu menutup pintu rumah perlahan, seolah tak terjadi apa-apa. Dan saat pintu itu tertutup, aku tahu, bukan hanya Arif yang pergi hari itu. Sebagian dari diriku ikut hilang bersamanya. Aku berdiri lama di depan rumah yang kini terasa asing. Dulu tempat ini penuh tawa, aroma masakan, dan suara langkah Arif yang riuh di pagi hari. Kini, semua lenyap. Yang tersisa hanya gema dari kalimat ibu yang terus berputar di kepala. Sudah bagus kalau dia pergi. Aku menatap pintu yang tertutup rapat itu dan berbisik pelan. Tidak, Bu. Tidak ada yang bagus dari kepergian seseorang yang masih kita cintai. Hari-hariku berjalan tanpa arah. Pagi datang tanpa semangat, malam tiba hanya membawa tangis. Aku duduk di ruang tamu, menatap foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding. Dalam foto itu, aku dan Arif tersenyum, senyum yang kini terasa seperti kebohongan paling manis yang pernah kutelan. Suatu sore, teleponku berdering. Namanya muncul di layar. Arif. Tanganku gemetar, jantungku berdebar begitu kencang, antara rindu dan marah yang tak bisa kupisahkan. Ra, suaranya pelan, serak, seperti menahan sesuatu. Aku menarik napas panjang. Ada apa, Mas? Tanyaku dengan nada dingin. Aku cuma mau bilang maaf. Aku nggak bermaksud ninggalin kamu kayak gini. Aku tertawa getir. Nggak bermaksud? Tapi kamu tetap melakukannya, kan? Dia terdiam di seberang sana. Hening itu menyesakkan. Aku
Aku butuh ruang. Ra, aku nggak tahan terus disudutkan, terutama sama ibumu. Aku capek harus selalu dianggap salah, ucapnya lirih. Aku menatap lantai, air mata mulai menetes. Jadi, kamu memilih pelukan perempuan lain karena ibuku? Bukan begitu. Lalu apa, Mas? Karena aku terlalu berjuang buat kamu? Karena aku nggak pernah nyerah meski kamu mulai berubah? Apa salahku sampai kamu tega kayak gini? Di seberang sana, Arif terdiam lama. Suaranya bergetar saat akhirnya berbicara. Ra, aku masih sayang kamu. Tapi aku bingung. Aku sayang dia juga. Aku menutup mulut, menahan isak yang ingin meledak. Kalimat itu, kalimat sederhana tapi terasa seperti pisau yang menembus dada. Sayang, dua orang sekaligus, suaraku pecah. Kamu sadar nggak, Mas? Kata-kata kamu barusan ngebunuh aku. Ra, tolong, aku nggak mau kamu salah paham. Aku cuma... Cukup, Arif. Aku nggak mau denger lagi. Cinta kamu sekarang bukan buat aku. Dan kalau kamu pikir aku akan terus menunggu, kamu salah besar. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Ponsel itu terjatuh ke lantai, dan aku menunduk, menangis sejadi-jadinya. Air mata mengalir deras tanpa bisa kutahan. Beberapa menit kemudian, ibu masuk ke ruang tamu. Kenapa nangis lagi? Telepon siapa? Tanyanya tanpa nada empati. Aku menyeka air mata. Mas Arif. Bu, dia bilang masih sayang aku, tapi juga sayang perempuan itu. Ibu mendengus pelan. Ya sudah, biarkan saja. Laki-laki kayak gitu nggak pantas kamu tangisi. Aku menatapnya dengan mata merah. Tapi Bu, aku masih cinta sama dia. Cinta? Cinta itu buta kalau kamu terus bertahan sama orang yang udah jelas-jelas ninggalin kamu. Jawabnya ketus. Aku berdiri, menatap ibuku dengan perasaan campur aduk. Bu, aku tahu Mas Arif salah, tapi kenapa ibu selalu seperti ini? Seolah ibu bahagia aku gagal. Ibu terdiam sejenak, lalu menatapku dengan tatapan dingin. Aku cuma realistis. Rara, dari awal aku udah bilang, dia bukan laki-laki yang bisa kamu andalkan. Sekarang kamu lihat sendiri hasilnya. Aku tak kuat menahan emosi. Realistis atau dendam? Bu, karena sejak awal ibu nggak pernah suka sama dia. Ya karena aku tahu sifat laki-laki kayak dia. Balas ibu dengan nada tinggi. Tapi Bu, aku bukan ibu. Aku cuma pengen bahagia dengan pilihanku sendiri, meskipun akhirnya salah. Suasana rumah tiba-tiba hening. Nafasku tersengal, dada sesak. Aku melangkah ke kamar, membanting pintu, lalu terisak di atas kasur. Aku merasa terjebak di antara dua cinta. Cinta seorang suami yang kini milik orang lain, dan cinta seorang ibu yang terasa lebih seperti luka daripada pelindung. Malam itu aku tidak tidur. Pikiranku berputar tanpa henti. Aku memutar kembali semua kenangan. Dari awal kami bertemu di kampus, cara Arif melamarku di bawah hujan, hingga hari pernikahan kami yang penuh tawa. Kini semua itu hanya serpihan yang tak bisa kusatukan lagi. Keesokan paginya, aku melihat postingan di media sosial. Arif. Ia tampak sedang tersenyum di sebuah kafe, bersama perempuan yang sama. Captionnya singkat tapi menusuk. Hidup itu tentang menemukan kedamaian di tempat yang tepat. Tanganku gemetar memegang ponsel. Tempat yang tepat? Bisikku. Jadi aku selama ini cuma tempat yang salah buatmu, Mas? Ibu lewat di belakangku, sekilas melihat layar ponsel itu. Lihat, ibu nggak salah. Laki-laki kayak gitu cuma cari pelarian. Syukuri aja, kamu udah tahu lebih cepat. Aku menatapnya tajam. Tapi Bu, kenapa ibu nggak pernah tanya aku baik-baik? Nggak pernah peluk aku waktu aku hancur? Aku anak ibu, bukan orang lain. Ibu terdiam. Sekilas, aku melihat matanya bergetar, tapi hanya sebentar. Pelukan nggak akan menyelesaikan apapun. Ra, hidup ini keras. Kamu harus kuat sendiri. Kata-kata itu membuat air mataku jatuh lagi, bukan karena marah, tapi karena kecewa. Aku sadar, mungkin aku terlalu berharap bisa dicintai dua orang sekaligus. Suami dan ibu, tapi kenyataannya, dua-duanya justru menjauh,
meninggalkanku sendiri di antara reruntuhan perasaanku sendiri. Hari demi hari, aku mulai kehilangan semangat untuk berbicara. Aku jarang makan, jarang keluar kamar. Dunia di luar terasa begitu asing. Seakan semua orang tahu aku sudah kalah dalam cinta dan harga diri. Kadang aku memandang cermin dan bertanya, siapa kamu sekarang, Ra? Perempuan yang kuat atau hanya bayangan dari dirimu sendiri? Namun setiap kali aku mencoba melupakan Arif, bayangan wajahnya kembali menghantui. Setiap hujan turun, aku teringat cara dia selalu memayungiku dulu. Setiap melihat pasangan bergandengan tangan di jalan, dadaku terasa perih, seolah cinta yang dulu hangat kini berubah jadi duri yang menusuk. Suatu malam, aku menerima pesan dari nomor yang sama. Ra, aku minta maaf lagi. Aku tahu aku salah. Tapi aku juga gak bisa pura-pura gak punya perasaan ke dia. Aku cuma berharap kamu bisa bahagia tanpa aku. Pesan itu membuatku terisak di tempat. Untuk pertama kalinya, aku sadar, mungkin yang paling menyakitkan bukan kehilangan seseorang yang mencintai kita, tapi kehilangan seseorang yang dulu membuat kita percaya bahwa cinta itu nyata. Aku menatap layar ponsel itu lama sekali, lalu menulis balasan pelan-pelan. Terima kasih, Mas. Aku akan belajar bahagia, meskipun bukan sama kamu lagi. Sore itu langit tampak muram, seperti ikut menanggung perasaan yang sejak lama menyesakkan dadaku. Hujan turun perlahan, menetes dari ujung genting, jatuh di atas tanah yang basah. Aroma hujan membawa kenangan, tentang tawa, cinta, dan kehilangan. Aku duduk di teras rumah, menggenggam secangkir teh yang kini sudah dingin. Di sebelahku ada kursi kosong, kursi yang dulu selalu diisi Arif setiap sore. Dulu, kami sering duduk berdua di sini. Aku menyeduh teh hangat, sementara dia bercerita tentang pekerjaannya, tentang rekan kantornya, tentang mimpi kecil kami untuk punya rumah di pinggir sawah. Sekarang, hanya ada aku, dan sunyi. Aku menatap kursi kosong itu lama sekali, seperti menunggu sesuatu yang kutahu tak akan pernah datang. Air hujan mulai membasahi ujung rokku, tapi aku tak bergeming. Mataku terus menatap ke depan, ke halaman yang sama, ke pintu yang sama, tempat ibuku sering berdiri dengan wajah keras dan kata-kata yang selalu dingin. Entah mengapa, hari ini terasa seperti hari untuk mengikhlaskan segalanya. Perlahan aku berbisik, suaraku nyaris tenggelam dalam suara hujan. Aku kehilangan suami karena ibuku sendiri. Kalimat itu meluncur dari bibirku tanpa rencana, tapi terasa begitu jujur, begitu melegakan sekaligus menyakitkan. Ibuku mungkin tak pernah berniat menghancurkan rumah tanggaku, tapi sikap kerasnya, gengsinya, dan caranya mencintai dengan cara yang salah, membuat segalanya hancur tanpa bisa diperbaiki. Arif menyerah karena tak tahan diadili setiap hari, sementara aku terjepit di tengah keduanya. Mencoba membela cinta, tapi malah kehilangan semuanya. Aku menunduk, menatap jemariku yang menggigil karena dingin. Tapi aku tidak menyesal. Bisikku lagi, kali ini lebih mantap. Aku tidak menyesal sudah menjadi istri yang baik. Aku ingat semua perjuangan yang kulakukan dulu. Aku yang menahan sakit saat difitnah, aku yang terus percaya meski tahu hatinya mulai jauh, aku yang menutup mata setiap kali ibu dan Arif bertengkar karena egonya masing-masing. Aku mencintai dengan sepenuh hati, tanpa hitung-hitungan, tanpa syarat. Dan itu cukup bagiku untuk berdamai dengan masa lalu. Aku menarik napas panjang. Hujan semakin deras, menimbulkan bunyi yang menenangkan di atap seng. Di tengah keheningan itu, aku merasa sesuatu yang baru tumbuh di dadaku. Bukan cinta, bukan kebencian, tapi ketenangan. Mungkin, inilah yang disebut ikhlas. Aku menatap langit yang kelabu. Mas Arif, semoga kamu bahagia, dimanapun kamu sekarang, kataku lirih. Lalu mataku berpindah ke arah pintu rumah yang sedikit terbuka. Di sana, ibuku berdiri. Entah sejak kapan ia memperhatikanku. Wajahnya tidak sekeras biasanya. Ada sesuatu di matanya, mungkin penyesalan, mungkin juga kesepian yang sama seperti yang kurasakan. Ra, panggilnya pelan. Aku menoleh, tapi tak menjawab. Hanya menatap.
Ia berjalan mendekat, langkahnya pelan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku melihat tangannya bergetar saat ia meraih bahuku. "Maafkan ibu, ya," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku membeku. Kata, "Maaf," itu terasa asing di telingaku, tapi juga menghangatkan. Aku menatapnya lama, menahan air mata yang hampir jatuh lagi. Ibu nggak salah sepenuhnya. Aku juga keras kepala, Bu. Aku terlalu ingin mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah runtuh. Ibu menggeleng, suaranya bergetar. Ibu cuma takut kamu terluka lebih dalam. Tapi ternyata ibu sendiri yang ikut bikin kamu sakit. Aku menarik napas panjang, menatap wajah tua itu dengan senyum kecil. Sekarang semuanya sudah berlalu, Bu. Aku udah nggak mau marah. Aku cuma mau hidup tenang. Kami duduk berdampingan di teras. Diam. Hujan masih turun deras, tapi suasana tidak lagi terasa dingin seperti sebelumnya. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada ruang kecil di hatiku yang mulai sembuh. Setelah beberapa saat, ibu berkata pelan, "Kamu mau tetap di sini, Ra? Rumah ini terlalu banyak kenangan." Aku menatap halaman yang mulai berasap karena embun sore. "Mungkin nanti aku pindah, Bu. Aku pengen mulai lagi dari awal, sendirian, tapi tanpa rasa takut." Ibu mengangguk. "Kamu memang kuat, Ra." Aku tersenyum tipis. "Aku bukan kuat, Bu. Aku cuma udah lelah jadi lemah." Hujan mulai reda. Di langit, muncul seberkas cahaya oranye dari matahari yang berusaha menembus awan. Aku menatapnya lama, merasakan hangat yang samar di pipi. Mungkin, inilah tanda bahwa badai di hidupku mulai berakhir. Kini aku tahu, terkadang cinta tidak kalah karena pengkhianatan. Bukan karena ada orang ketiga, bukan karena janji yang dilanggar, tapi karena terlalu banyak suara yang ikut menentukan kebahagiaan kita, sampai akhirnya kita lupa mendengarkan suara hati sendiri. Dan aku, Laras, perempuan yang pernah kehilangan segalanya, kini belajar berdiri di antara luka itu, sendirian, tapi tetap utuh. Aku mungkin ditinggalkan, tapi aku tidak lagi hancur. Aku tidak punya siapa-siapa lagi untuk bersandar, tapi aku punya diriku sendiri untuk dipertahankan. Aku menatap kursi kosong di sebelahku sekali lagi, lalu tersenyum kecil. "Terima kasih, Mas, sudah pernah jadi bagian dari hidupku." Aku meletakkan cangkir teh yang kini sudah dingin di atas meja, lalu berdiri. Langit mulai cerah. Sisa hujan masih menetes dari daun-daun mangga di halaman. Tamat.